Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Pada bimbingan tahfidz sebelumnya kita sudah berbicara tentang tahapan-tahapan menghafal Al-Quranul Karim. Tahapan yang pertama yang kita biasakan di Al-Ma'had adalah manfaatkan waktu menjelang tidur. Sudah berwudu, kemudian mushaf yang berterjemah. Ini adalah tahapan tafahum atau tadabbur. Tahapan tafahum atau tadabbur, memahami maknanya dulu. Sebab kalau kita paham maknanya, menjadi mudah menghafalkannya. Sudah berwudu, lebih baik lagi sholat sunnah 2 rakaat. Kalau khawatir tidak bisa bangun, kita ganjilkan menjadi 3 rakaat sebelum tidur. Kemudian pegang mushafnya, baca apa yang akan kita hafalkan besok. Baca ayatnya dan terjemahnya. Ayatnya baca kata per kata, pahami makna kata per kata, kalimat per kalimat. Contohnya coba ambil surah Ali Imran ayat ke 100. Tadi yang Buya baca dalam sholat ayat 133 pada halaman 67 di mushaf. Halaman 67 di mushaf Al-Quran, dari atas paling kanan, paling atas. Coba letakkan di depan mata kita dan mulai memahami kata per kata, kalimat per kalimat, ayat per ayat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian, serta surga yang luasnya seluas lapisan-lapisan langit dan bumi. U'iddat, telah disediakan, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau belum nyantol maknanya, ulang lagi. Kata per kata sudah paham. Sari'u, bersegera. Maghfirah, ampunan. Rabb, jannah, arduha, luasnya. As-samawat sudah, al-ard paham. U'iddat, disediakan, dipersiapkan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak fis sarra, dalam keadaan senang, wad dharra, dalam keadaan susah, wal kadhiminal ghaidha, serta orang yang menahan emosi, menahan kemarahannya, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Paham? Satu kata kalimat demi kalimat paham.
Lanjut lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang apabila fa'alu melakukan fahishatan dosa besar, aw zalamu mendolimi, anfusahum diri mereka, dzakarullah ingat Allah, fastaghfaru lalu minta ampun, lidzunubihim untuk dosa-dosa mereka, waman dan barang siapa yaghfirudz dzunuba yang mengampuni dosa-dosa, illallah kecuali Allah. Artinya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, yusirru ala, walam yusirru ala, dan tidak yusirru ala, tetap melakukannya, ya, melanjutkan apa yang telah mereka lakukan. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu. Terus sampai akhir halaman ini sudah paham, masih belum ngantuk juga. Lanjutkan lagi dengan mulai melihat kata per kata, diucapkan dengan lembut saja sampai betul-betul kalian ngantuk. Kalau sudah ngantuk, apa yang kita baca ini masuknya kemana? Ke alam bawah sadar. Perhatikan, ada struktur jiwa. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, terdiri dari jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Raga adalah fisik ini. Ada bagian kepala, ada bagian dada, ada bagian perut, ada bagian kaki. Di kepala ada telinga, ada mata, ada rambut, ada otak di sini, ada mulut dan sebagainya. Terus ini fisik, raga, badan. Kita tidak bicara badan. Tapi urusan menghafal lebih berkaitan dengan jiwa. Jiwa ini terdiri dari, pertama adalah akal pikiran, yang kedua perasaan, yang ketiga alam bawah sadar. Kalau di sini ada fisik, kemudian di sini ada akal pikiran, kemudian di sini ada perasaan, di sini ada wadah, namanya alam bawah sadar. Kalau fisik kita tahulah ya, kalau dibawa olahraga keringetan, kemudian habis itu lapar pengen makan, diisi seblak, diisi cendol, diisi macam-macam ya, ini fisik. Kita tidak bicara ini. Tapi kalau ini kelelahan, fisik ini kelelahan, juga berpengaruh pada akal pikiran kita, juga berpengaruh kepada perasaan kita. Sebab kalau kecapean, perasaan kita juga ikut capek, malas ngapal, maka juga tetap berpengaruh. Baik, kalau akal pikiran ini urusannya adalah ada matematik, ada apa lagi, termasuk menghafal. Nah, akal pikiran ini ada yang sifatnya matematis, ya, angka-angka gitu. Ada yang sifatnya cuma data. Hafalan ini lebih mudah dibandingkan dengan angka-angka. Kita menghafal tuh tidak perlu menganalisa. Baik, kita fokusnya menghafal. Ada perasaan. Kemudian ada alam bawah sadar. Buya mau fokus pada alam bawah sadar. Kalau hafalan ini sudah masuk ke keranjang namanya alam bawah sadar, itu kayak keranjang besar, ini tidak mudah untuk lupa. Seperti kalian pernah dibentak oleh seorang guru di SD, itu sulit untuk melupakan. Betul gak?
Ada seorang hakim pernah punya perasaan, kemudian ditolak. Itu sakitnya sampai ke ubun-ubun katanya. Dibilang sakitnya tuh di sini. Itu sebenarnya sakitnya tuh di alam bawah sadar, tersimpan. Sampai kapan tahu, umurnya masih inget aja dia bahwa dia pernah dimarahi oleh orang tuanya si fulanah, bahwa dia pernah diancam, awas loh ya, dan macam-macam tuh inget aja. Nah, Buya tidak fokus pada itunya. Maksudnya dalam sisi hafalan, ketika kalian sudah riap-riap pengen antara ngantuk dan apa namanya tuh, antara jaga dan ngantuk itu, apa yang kita hafalkan tuh nggak masuk ke pikiran, nggak masuk ke perasaan, tapi masuknya ke alam bawah sadar. Ini yang akan kuat, tidak mudah lupa. Makanya anak kecil seumuran Haikal, Labib, kita umumnya seumuran itu, sebelum tidur biasanya oleh ibu kita atau nenek kita, biasanya yang paling rajin cerita dongeng itu nenek. Kenapa kita terhadap dongeng yang didongengkan oleh nenek sebelum tidur itu udah berbelas-belas tahun masih inget aja? Buya paling doyan didongengin sejak kecil, karena sejak kecil umur 2 tahun sudah bersama nenek. Nenek itu doyan dongeng. Ketika sudah agak besar, udah masuk SD, Buya hidupnya di musola. Kalau tidur di musola, bersama teman-teman di musola di kampung. Ada seorang teman rajin banget cerita. Ceritanya nggak jelas pokoknya. Kalau sekarang kita paham itu dia dongeng nggak jelas. Apa dongengnya? Pada suatu hari kita disebut namanya, kemudian kita jalan-jalan. Di sana ada sarang jin. Jin itu ternyata telurnya gede-gede katanya. Coba aneh gak? Dia ngelihat jin aja belum pernah, cerita jin punya telur gede-gede. Jadi di pikiran kita tuh apa? Bahwa jin itu punya telur, telurnya gede-gede gitu. Sampai sekarang inget terus. Itu temen namanya Darkum. Rumahnya di kampung itu sebelah barat sana dekat sungai. Kemudian orangnya hitam, pendek, gemuk, hidup gerak-gerak lagi gitu kan. Kalau di kelas bahlul, tapi kalau urusan dongeng nomor 1. Nanti besoknya lagi cerita lain lagi apa? Ada kancil nyolong timun. Itu inget sampai sekarang. Umur Buya sudah 48 tahun. Pada saat itu umur sekitar 6 tahun, 5 tahun. Subhanallah, sampai sekarang nggak lupa itu. Ini khasiatnya apa yang kita baca menjelang tidur. Hebat sekali. Maka manfaatkan. Kakak-kakak Osama, pengurus kamar atau ustadz pengasuhan, manfaatkan sebelum tidur itu mungkin kasih nasihat, barang satu ayat, satu hadis dibacakan, dijelaskan. Itu sudah riap-riap, ngantuk-ngantuk, biarin aja, nggak apa-apa, nggak usah dibangunkan, biarin aja. Itu lagi ngantuk-ngantuk, gelombang otaknya, ya, gelombang otaknya namanya gelombang apa tadi kemarin? Alfa, ya. Itu kuat sekali masuknya, nancep itu. Nanti sampai lulus bertahun-tahun ingat terus. Pada saat itu yang memberi nasihat adalah Ustadz Ihsan Hidayat. Beliau kepala pengasuhan. Pada saat itu saya kelas 9 misalnya, atau kelas 10. Ingat terus, tidak mudah lupa. Oke, kembali kepada hafalan tadi. Jadi sebelum tidur ini manfaatkan. Sudah wudhu, sudah sholat sunnah, ya, kemudian baca. Ini fase tafahum, tadabbur, memahami. Sudah paham dulu, ditutup malam itu dengan tidur.
Bismikallahumma amut wa bismika ahya. Sudah, tidak ada yang ngobrol, apalagi lempar-lemparan bantal. Ya, senyap, AC sudah nyala, sejuk, tidur. Bisikan ke dalam hati sendiri, bicara dengan diri sendiri menjelang tidur itu, riap-riap gitu. Saya harus bangun jam 3. Boleh, bisa, bahkan jam 2 pun bisa. Oh, nanti kurang dong tidurnya. Enggak. Kalau sudah terbangun enggak bisa tidur lagi, itu tandanya memang badan kita sudah sehat, sudah segar, walaupun tidurnya baru 3 jam. Ini bukan hanya teori, Buya merasakannya sendiri. Di pesantren dulu, karena nggak punya kasur, jadi mencari kesempatan. Teman-teman sudah tidur semua. Kasurnya kalau di pesantren itu kan, nih kasur, nih kasur, nih kasur, jadi kayak pindang, ya, kayak ikan pindang gitu. Nah, teman-teman mulai dari jam 10 udah tidur. Udah yang ngorok macam-macam. Kalau lagi tidur kan nggak tahu arah tuh. Ada yang gelimpang sana, gelimpang sini. Ada yang kosong. Itu kisaran jam 12. Jam 11 udah sepi nih. Baru Buya masuk ke kamar. Alhamdulillah ada yang kosong. Tidur. Tapi di dalam hati, jam 1 aku harus bangun. Akhirnya terbiasa jam 1 bangun, udah ngolet, udah stretching, udah gerak sana sini, lari ke pancuran. Di belakang sana di pesantren ada pancuran air. Langsung mandi di pancuran. Wah, nggak ada yang ngelihat. Hanya Allah dan diriku saja yang tahu bahwa diriku pada saat itu nggak pakai baju. Segar, ger. Matematika yang begitu sulit di sore hari udah susah tuh. Karena memang kalau sudah jam 7 malam, ingat, gelombang otak kita itu sudah gelombangnya adalah gelombang delta. Sudah pengennya tuh istirahat aja, nggak akan masuk. Belajar matematik tambah susah. Maka jam 9 malam udah waktunya tidur. Nggak usah merekayasa, gimana saya matematika harus bisa ini. Jangan memaksakan diri. Dah, jam 9 tidur. Nanti begitu bangun jam 2, kita udah fresh, udah mandi, sok coba silahkan. Soal matematik yang susah tadi sore itu, insya Allah mudah. Menghafal yang tadinya susah itu, sok mulai gitu, dari jam 2, dari jam 3. Insya Allah akan mudah. Nah, kembali kepada tahfiz tadi fase sebelum tidur kita sudah berusaha memahami. Ba'da tahajud, ya, tadi sudah mandi, sudah segar, sudah pakaian, bila perlu pakaiannya pakaian yang memang akan dipakai untuk sekolah besok pagi, udah betul-betul siap, ya. Kita sudah siapkan mushaf, mulai menghafal apa yang kita pahami tadi malam itu. Kita mulai ayat per ayat. Ayo sekarang buka ayat ke 133, halaman ke 67, juz keempat, surah Ali Imran, juz keempat, halaman 67, ayat 133. Mulai letakkan kembali. Ayo kita berlatih kembali untuk menghafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ulang sambil dilihat.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Anggap kita sudah 5 kali, kita coba tutup. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Lanjut terus begitu. Nah, fase ketika kita sudah nutup ini namanya penetapan, at-tasbit. Tadi tahfidz, ya. Tadi langkah kedua tahfidz. Langkah ketiga ini ketika kita sudah tutup, sudah menetapkan. Ini namanya tasbit. Jadi sudah berapa langkahnya? Tafahum atau tadabbur, tahfidz, kemudian tasbit. Sudah 3 T nih. Sudah 3 T. Kalau sudah tasbit, kita pengen yakin betul, maka sebaiknya ba'da subuh nanti kita coba-coba untuk apa namanya itu, muqabalah namanya, ya, muqabalah dengan teman kita. Man, tolong dengerinnya man. Iya bro, misalnya وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan seterusnya begitu. Ini namanya muqabalah. Bisa dilanjutkan untuk menetapkan dalam rangka tasbit, menetapkan hafalan, bisa dengan musabaqah. Bisa dengan musabaqah. Kalau kalian punya anggota misalnya 5, maka kalian lemparkan satu pertanyaan. Siapa yang paling cepat, dia yang dapat nilainya. Ya, lanjutkan ayat ini. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Begitu antar kalian harus aktif, ya, musabaqah. Apalagi kalau ada kesempatan musabaqah hifdzil Quran, maju. Itu adalah alat untuk namanya booster gitu. Alat untuk booster, membuat kalian itu jadi kenceng. Ibarat mesin air itu, mesin air dari masjid sini, ya, itu kan sampai ke ujung sana, ke rumah Buya sana tuh, itu sampai nih air itu. Tapi nggak kenceng nyampe sana. Pengen kenceng, dikasih mesin air lagi di sana. Jadi didorong lagi, gitu, kenceng jadinya. Ini boosternya nih dengan musabaqah. Jadi sudah tafahum atau tadabbur, tahfidz, tasbit. Cara tasbitnya diantaranya adalah dengan
muqabalah. Kemudian musabaqah. Muqabalah dan musabaqah ini kalau sudah diulang namanya murajaah, ya. Setelah melalui masa 24 jam setelah hafalan yang tadi pagi, 24 jam besoknya itu, kalau seandainya tidak diulang ini, itu bisa hilang 70%, hafalannya tinggal 30%. Supaya kembali lagi, maka harus dimurajaah, ulang lagi besok. Maka dari itu kita tetapkan sehari semalam, baru kemudian kita setor. Di situ kita murajaah. Untuk setor ini kan murajaah dulu kita. Kalau sudah dalam 24 jam utuh hafalan kita balik lagi, aman insya Allah. 3 hari kemudian baru nanti diulang halaman ini. Maka dari itu jadwal kita, hari pertama halaman pertama, hari kedua halaman kedua, nanti hari ketiga murajaah ini tadi yang halaman pertama, ya, murajaah halaman yang pertama. Terus murajaah aja yang sudah kita hafal tadi, murajaah pada hari ketiga. Baru nanti hari keempat halaman ketiga, hari kelima halaman keempat, hari keenamnya murajaah saja yang 4 halaman tadi. Terus kalau ada hari ketujuh dan kita punya hafalan-hafalan sebelumnya, ulangi hafalan sebelumnya. Ulanginya gimana? Cukup membaca saja. Kalau tadi misalnya juz 4 ini sudah dihafal, tinggal dibaca lagi aja. Terus baca seharian sampai besok, itu mengulang saja. Baik ya. Terakhir, mohon maaf ngambil waktunya sedikit lagi. Ada ilmu yang tidak bisa diabaikan. Kalian kalau menghafal selama ini halaman pertama. Berakhir di sini, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ayat berikutnya apa? Gak tahu tuh. Ini bisa putus. Kenapa putus? Karena ketika menghafal tidak disambung. Jadi ketika menghafal satu halaman ini, ketika berakhir dia ya ayyuhalladzina amanu, harus disambung dengan ayat berikutnya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Nah, hari berikutnya ketika kita mau menghafal halaman kedua, jangan mulai dari awal halaman kedua, mulainya dari akhir halaman pertama. Ketika hari kedua nih mau menghafal halaman kedua, mulainya dari akhir halaman pertama. Akhir halaman pertama, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ulang 2 ayat itu sekaligus. Jadi disambung antara akhir halaman 1 dengan awal halaman kedua. Begitu juga nanti ketika hari keberapa? Hari keempat. Hari keempat kita mulai di halaman ketiga. Jangan mulai dari awal halaman, tetapi dari akhir halaman sebelumnya. Akhir halaman sebelumnya, tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil 'alamin walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Ulang lagi ayat yang terakhir tadi dengan awal halaman, akhir dengan awal, akhir dengan awal. Jadinya akan begini terus, seperti mata rantai tidak terputus. Baik,
Ini pelajaran terakhir di malam hari ini. Semoga kalian diberikan kemampuan dan hidayatut taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa mempraktekkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.